Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati Bapak Aan dan yang kami banggakan segenap karyawan ataupun karyawati yang pada sore ini aturan setelah kerja itu pulang ya Bu ya Bapak, mungkin istirahat, mungkin bisa gogoleran. Alhamdulillah sore ini bisa mau duduk dalam rangka buka bersama, betul nggak Pak? Ya. Mudah-mudahan pertemuan kita ini Allah turunkan barokahnya, amin. Allah turunkan rahmatnya, amin. Allah turunkan magfirahnya, amin ya rabbal alamin. Kira-kira masih capek nggak Pak? Enggak. Serius nih. Capek mah capek dipaksakan. Tidak. Capek tidak? Saya tanya dulu ya. Masih capek apa tidak Pak? Tidak. Nah, nanti kelihatan. Tidak terlalu. Nanti kelihatan yang merasa capek ketika saya mulai, mungkin duduknya nggak nyaman. Ya. Ya. Kalau duduknya nggak nyaman berarti terpaksa. Tapi mudah-mudahan terpaksa yang baik. Amin Allahumma amin. Siap ngaji nggak Pak? Saya dikasih waktu kalau nggak salah 1 jam Pak. Kalau dilihat di jadwalnya, kalau tidak salah lihat sekitar 1 jam. Kira-kira sanggup tidak? Insya Allah. Perutnya tahan. Ya. Nanti kalau yang nggak tahan boleh acungkan tangan ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, sebagai mukaddimah mungkin saya jelaskan tentang puasa sebelum materi pokoknya. Sebab tadi saya dengar sambutan dari Bapak lumayan saya ikut tersentuh Pak. Di bulan Ramadan ini alhamdulillah musolanya mana? Oh di atas. Terlihat seperti rame gitu. Tidak seperti hari-hari biasa. Mudah-mudahan bisa seterusnya Pak, amin ya. Apalagi setelah ada pengajian. Karena Bapak puasa Ramadan itu merasa dipaksa tidak? Saya ulang, dijawab dengan jujur ya. Bapak puasa Ramadan, Ibu puasa Ramadan itu terasa dipaksa apa tidak? Tidak. Bohong. Nggak sarapan pagi loh, nggak makan siang. Sarapan subuh ya. Jujur ya, dipaksa tidak Pak? Tidak, benar. Nah, kalau saya baca di ayatnya itu dipaksa Pak. Orang puasa Ramadan itu dipaksa.
Bapak boleh lihat ayatnya, kutiba alaikumusiyam. Itu bentuk kalimatnya kalimat pasif. Kalimat pasif itu dipaksa. Kutiba, diwajibkan. Asli saya nggak suka pakai masker, karena diwajibkan saya pakai masker. Ngap saya kalau pakai masker, Pak. Karena diwajibkan saya pakai. Berarti terpaksa tidak? Biasanya terpaksa tanda sayang apa tanda benci? Tanda sayang, biar sehat. Jadi saya tanya sekali lagi, Bapak puasa Ramadan dipaksa tidak? Jujur, dipaksa tidak? Dari hati jawabannya. Dipaksa tidak? Tuh kan ngaku. Asli dipaksa, Pak. Biasanya Bapak pagi-pagi sarapan bala-bala 5, nasi uduk 1, ledis, ludes. Ludes, Pak, Ibu. Bahkan istrinya nggak habis dihabisin. Istrinya sarapan bareng wudhu nggak habis dihabisin. Alasannya mubazir. Ya. Alasan, padahal masih kurang. Ya, jujur ya, jadi dipaksa ya. Ya. Ada puasa yang sukarela. Puasa sukarela disebut dalam bahasa fikihnya puasa tatawu. Puasa apa? Tatawu itu puasa sukarela. Kira-kira bagusan mana dipaksa dengan sukarela? Yang kenceng. Sukarela. Oh dipaksa. Bapak senang dipaksa berarti. Pengennya kerja tuh masuk jam berapa, pulang jam berapa, Pak? Pengennya masuk jam 9, pulang jam 3. Bener gak, Pak? Iya. Tapi karena dipaksa, masuk jam berapa di sini? Pulangnya? Asli kepaksa, Pak. Termasuk tadi yang senang lembur itu, mana orangnya? Oh iya. Sukarela. Perintah pangap. Pangap butuh. Ah itu udah dijawab. Asli dipaksa. Aslinya kita pengen di rumah banyak duitnya, betul nggak? Berarti sama kayak saya. Di rumah banyak duitnya, tapi berhubung butuh, ya lemburnya, Pak. Tapi luar biasa. Orang kalau sudah lembur penilaiannya beda dari atasan. Tanya sama Bapak, betul nggak, Pak? Berbeda. Ketika kita masih puasa Ramadan, itu namanya puasa dipaksa, puasa latihan. Makanya nanti kelihatannya setelah Ramadan. Ada puasa namanya puasa sawalan, itu namanya puasa sukarela. Jadi puasa sawalan itu puasa sukarela. Jadi puasa sukarela itu ada puasa tahunan, bentuknya 6 hari setelah Ramadan, yaitu Sawal, tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7. Selesai bulan Ramadan, tanggal 1 Sawal buka, tanggal 2-nya sudah puasa lagi. Itu namanya puasa sukarela. Makanya Allah beri nilai bagikan puasa 1 tahun. Ada juga puasa yang bulanan. Tanggal 13, 14, 15 disebut Ayyamul Bid. Ayyamul Bid, hari-hari putih. Ada orang puasa tanggal 13, 14, 15. Tapi bukan bulan Januari, tetapi bulan Qamariyah, ya. Bulan Hijriah. Itu yang bulanan.
Ada juga yang mingguan, Senin, Kamis. Ada orang puasa Senin berpasangan dengan Kamis. Ada juga diambil satu hari, Seninnya aja atau Kamisnya aja. Itu namanya puasa tatawu, puasa sukarela. Dan ada juga yang harian, yaitu puasa Daud. Afdolus siyam adalah saumu Daud. Utama-utamanya puasa adalah puasa Daud. Orang yang mampu sehari puasa, sehari berbuka. Seperti iman. Iman itu terbelah dua. Ya, iman itu terbelah dua. Belahan yang pertama disebut syukur, dan belahan yang kedua disebut sabar. Ketika berbuka, dia bersyukur kepada Allah dengan rizki yang diperolehnya. Ketika berpuasa, dia realisasi dari sabarnya. Sehingga orang yang puasa Daud disebut puasa yang sempurna. Kelak di kemudian hari Allah pantaskan orang itu. Umurnya 40 tahun sudah pantas punya A, punya B, punya C. Itu orang yang puasa Daud. Pantasnya umur segini sudah pergi ke Mekah. Alhamdulillah kemarin Pak ya, Bapak berangkat umroh. Jadi udah pantas. Dipantaskan oleh Allah. Anaknya 5 sudah nggak pakai motor lagi. Sebab kalau pakai motor ke Alfa diunjal, tahu diunjal, diojekin. Pertama bawa dulu ibunya sama anak yang paling kecil, regedek, dibawa ke Alfa. Balik dari anak yang nomor berapa? Nomor 2, 3 bawa lagi. Nanti dipantaskan oleh Allah ketika orang bisa puasa Daud. Itu. Mudah-mudahan kita bisa. Amin. Jadi sehari puasa, sehari berbuka. Allah pantaskan. Banyak jamaah saya yang tertunaikan itu. Bahkan ada jamaah saya, orang Jogja, beliau harus pasang ring. Pasang ring, jantungnya harus dipasang ring. Beliau adalah kepala kantor pajak Bekasi Timur. Itu harus pasang ring. Dan kasusnya sama dengan anak buahnya, harus pasang ring. Cuman beliau memilih puasa Daud. 3 tahun total sembuh, subhanallah. Sementara yang dipasang ring akhirnya digotong. Itu Pak, itu puasa Daud. Jadi saya balik tanya lagi, puasa Ramadan dipaksa apa sukarela? Dipaksa. Berarti latihan. Makanya puasa Ramadan li'annahu yuksirus syahwata. Puasa Ramadan itu mampu menurunkan syahwat. Awas, bukan lemah syahwat. Menurunkan syahwat. Karena syahwat itu bahan bakarnya adalah makan dan minum. Ketika di bulan Ramadan makan dan minum itu ditahan. Pernah dengar bahwa Ramadan itu setan diikat? Pernah dengar nggak Pak? Terus Bapak pernah lihat setan diikat? Jangan-jangan setannya aku. Jadi kalau puasa Ramadan itu mampu menurunkan syahwat. Kenapa disebut mampu menurunkan syahwat? Karena Ramadan, puasa Ramadan itu atau puasa itu menahan makan dan minum. Makan dan minum adalah bahan bakarnya syahwat. Dan syahwat adalah kendaraannya setan. Jadi setan masuk ke hati kita berkendaraan syahwat. Itu. Paham tidak Pak? Makanya orang yang berpuasa itu pasti agak lemes. Bener nggak Pak? Bapak puasa Ramadan lemes tidak? Naon anu lemes? Naon anu lemes? Tenaga ya. Ya. Gitu.
Dan orang yang berpuasa itu akan dimuliakan oleh Allah. Lihat ayatnya, kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang yang berpuasa itu pasti mampu menjaga al-ma'asiyat, maksiat. Kenapa disebut mampu menjaga maksiat? Karena maksiat itu asalnya syahwat, allati hiya mabda'uha. Jadi maksiat itu cikal bakalnya ada di syahwat, dan syahwat bahan bakarnya makan dan minum, dan syahwat kendaraannya setan. Coba Bapak lihat, ketika ada sesuatu digabung, disandarkan kepada Allah, maka sesuatu itu menjadi mulia. Contoh, baitun artinya rumah. Kalau digabung dengan nama Allah, maka rumah itu menjadi mulia, menjadi Baitullah. Apa itu? Ka'bah yang ada di Mekah. Semua orang pengen ke sana. Saya tanya sama Bapak, kemarin sesek nggak di sana Pak? Padat tidak? Tapi Bapak rindu pengen ke sana lagi. Nanti bareng sama saya. Ya. Amin. Pasti rindu Pak. Itulah Ka'bah. Begitu juga dengan orang puasa. Karena kata Allah dalam hadis qudsi, as-saumu li, puasa itu milikku. Coba Bapak Ibu kalau buka puasa bacaannya Allahumma laka sumtu, bener nggak Bu? Ya. Allahumma ya Allah, laka milikmu, sumtu puasaku. Jadi puasa itu disandarkan kepada Allah. Makanya orang yang rajin puasa dengan orang yang tidak rajin puasa beda. Beda tampilannya, beda nasibnya, beda rizkinya, beda istrinya, beda suaminya, beda anak-anaknya, beda kendaraannya. Itulah orang yang rajin berpuasa. Saya punya santri, saya punya yang ngaji di Honda HPPM. Beliau nasibnya bagus. Bosnya sering pinjem Pak. Bosnya sering pinjem duit. Aneh ya. Harusnya yang pinjem duit siapa? Anak buah. Anak buahnya. Jadi kalau anak buah pinjem sama bos, wajar ya? Wajar. Bapak suka pinjem sama bos? Tapi masih wajar. Tapi kalau sudah bosnya pinjem, wajar apa kurang ajar? Itu Pak. Apa yang beliau lakukan? Puasa tatawu. Beliau rajin Senin dan Kamis, Senin dan Kamis. Mobilnya sekarang 3 Pak. Subhanallah. Ya. 3. Ya. Bapak masih mau dengerin tidak? Masih? Kalau enggak saya sedekah. Jangan ya. Jadi puasa itu membuat pelakunya menjadi mulia. Kenapa menjadi mulia? Karena puasa itu disandarkan kepada Allah. Boleh Bapak buktikan. Kalau hari ini nasib Bapak tidak sesuai dengan yang diinginkan, sampai hari ini Bapak nasibnya sesuai dengan yang diinginkan apa belum? Jujur. Jujur Pak. Bapak hari ini nasib Bapak itu sesuai yang diinginkan apa masih belum sesuai? Tuh. Puasa langganan. Makanya puasa. Ya. Puasa. Tapi ingat Pak, di sini ada Quran ngajarin kita. Ketika posisi kita tidak sesuai dengan apa yang kita mau, itulah posisi yang terbaik yang Allah beri. Ya. Robbi anzilni munzalan mubarakau wa anta khairul munzilin.
Ketika posisi kita diposisikan oleh Allah dengan posisi yang seperti ini, itulah posisi yang terbaik. Tinggal bersyukur. Bersyukur itu ada dua, ada tiga. Ada bersyukur bil qalbi, bersyukur dengan hati. Semua apa yang dimilikinya adalah nikmat dari Allah. Itu namanya bersyukur dengan hati. Yang kedua bersyukur bil lisan, bersyukur dengan lisan. Apa bersyukur dengan lisan? Bercerita. Apa yang kita ceritakan pada teman kita, pada saudara kita? Lagi seneng, apa yang nggak seneng yang diceritakan? Kalau bapak lagi susah, cerita nggak sama teman? Yang keras. Kalau bapak lagi susah, cerita nggak sama teman? Kalau lagi seneng, lagi banyak duit, cerita tuh. Itu penyakitnya, Pak. Apa kata Allah? La azidannakum. Kalau kita bersyukur ditambah nikmatnya oleh Allah. Dan nikmat bersyukur dengan lisan adalah bercerita. Ketika kita berceritanya yang buruk, la azidannakum, maka keburukannya akan ditambah oleh Allah. Ketika kita ceritanya kesusahan kita, la azidannakum, maka susahnya akan ditambah oleh Allah. Tapi kalau yang diceritakan kebaikannya, senangnya, lagi banyak duitnya, cerita sama teman kita, la azidannakum, maka senangnya akan ditambah oleh Allah. Kenapa susahnya kita enggak selesai-selesai? Karena kita itu tidak nurut dengan ayat Allah. Kita itu diperintah oleh Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Apa tuh? Kalau bercerita yang enak. Kalau yang enak diceritakan. Kemarin THR cerita ke teman. Tak enak. Quran ngajarin wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Ketika lagi seneng cerita. Kita kan kebalik, Bang. Aku boleh nggak Bang aku pinjam duit? Kunaon gitu. Kan kemarin THR itu dia. Saya 3 bulan motor nggak kesetoran. Begitu THR keluar ya langsung pindah tangan, Bang. Aku mau mudik, boleh nggak pinjam? Tuh. Kalau lagi susah cerita tuh. Iya, tapi pas lagi banyak duit cerita tuh. Itu Pak, penyakitnya kita. Salahnya kita. Kalau istri kita berbuat salah ke kita, diceritain nggak salahnya? Nggak paham saya ngomong. Kalau istri kita punya sikap buruk, diceritain nggak sikap buruknya? Nah itu Pak, harusnya jangan diceritakan sikap buruknya. Yang diceritakan yang baiknya saja. La azidannakum. Allah tambahkan yang baiknya, maka sifat buruknya tambah sedikit, hilang. Tapi anehnya kita, itu ceritanya. Pak, kalau istri kita rewel tahu rewel nggak Pak? Rewel itu apa ya? Bawel, doyan ngomong. Iya. Pantes nggak kalau istri doyan ngomong, Pak? Pantes. Karena istri itu turunannya Hawa, Siti Hawa. Kalau kita turunannya Nabi Adam. Hawa sama Adam pengucapannya juga beda. Kalau Hawa, ibu bapak ngomong Hawa, itu pasti terbuka mulutnya. Hawa, tuh. Betul nggak? Coba ngomong Adam, tuh. Jadi kalau laki-laki diem itu pantas. Kalau istri doyan ngomong pantas nggak? Pantas. Tapi Pak, saya kasih tahu bapak, ternyata istri teh beda-beda Pak. Ada yang rasa dokter, itu istri tukang meriksa. Itu istri Pak. Meriksa HP, meriksa dompet, gitu. Itu. Nah, ada nggak yang begitu istri? Mana istrinya siapa? Coba. Ada istri model begitu.
Tapi Bapak sadari, memang istri itu rasanya beda-beda. Ada satu permen rasanya beda-beda. Permen apa Pak? Nano-nano, itu istri kita Pak. Ada juga yang rasa ustadzah. Rasa ustadzah, doyan nasehatin suaminya. Kalau ngomongin suaminya itu sebelum tidur itu masih ngomong. Iya itu. Mas, jadi orang teh hati-hati Mas kalau nyimpen duit. Jadi suaminya tuh udah di tempat kerjaan balik deui. Balik deui, Pak. Kunaon balik deui, ada yang ketinggalan. Begitu suaminya berangkat, istrinya tuh mau nyuci, ngambilin baju gitu kan ya, yang ngegantung diambil. Tiba-tiba ada baju seragam, pas kelihatan kayak ada merah-merahnya di ininya gitu. Di apa? Di kantongnya. Pas dilihat, wih, merah-merah 5 Pak. Nah, gitu kan. Nah, pas dibuka, wah 5. Itu langsung istri tuh masukin Mas, gitu. Terus dicuci bajunya. Tiba-tiba suaminya balik lagi. Kunaon Mas? Balik deh. Ada yang ketinggalan mah. Tadi lihat baju yang di sini nggak Pak? Lihat udah disesa, ada duitnya mah? Nggak ada. Nggak ada. Mas, nyari duitnya susah. Makanya kalau nyimpen duit jangan sembarangan. Itu gayanya nasehatin. Padahal isinya sudah. Ada nggak yang model kayak gitu, istri kayak gitu? Banyak. Mana orangnya? Contoh satu-satu. Oh, ada yang ngacung Mbak, subhanallah. Mudah-mudahan diampuni dosanya. Oh ya, itu. Ya. Tapi itu pantas Pak. Istri doyan ngomong, doyan ngecek itu pantas. Beda sama suami. Suami yang kalau doyan ngomong itu nggak pantas Pak. Suami mainnya di sini Pak. Coba, kadang-kadang istri ngambek ya Pak ya. Istri itu kalau udah ngambek masuk kamar tengkurap Pak. Bapak tahu tengkurap nggak? Tengkurap itu. Sampai suaminya bingung, mau diapain ini gitu. Tengkurap aja. Tapi dasar suami yang cerdas itu ngeluarin dompet Pak. Ngeluarin dompet, ratusan ribu disebar. Mah, iya duit nasaha ini. Itu kira-kira balik ya? Duit aku itu. Sembuh itu suami yang cerdas. Makanya suami itu harus pinter cari duit. Saya doakan mudah-mudahan di sini pinter cari duit. Iya. Setuju ya? Jadi kalau istri kita rewel, Bapak jangan sakit hati. Coba kalau di sensus nih, di sensus di daerah Bapak itu banyak janda apa banyak duda? Janda. Tuh kan? Kenapa banyak janda? Kenapa banyak janda? Karena tekanan batin suaminya, gitu. Ya. Tapi insya Allah yang di sini tidak mampu membahagiakan suaminya, apapun kondisi suaminya, dia menerima bahwa itulah surgaku. Masih silakan. Allah Pak. Kirain jam buat saya gitu. Iya. Jam lembur. Iya. Paham ya Pak ya? Balik lagi ke temanya. Jadi orang yang berpuasa itu pasti dimuliakan oleh Allah. Alasannya apa Pak? Karena puasa itu disandarkan kepada Allah. Apapun ketika disandarkan kepada Allah menjadi mulia. So, ada 2 pertanyaan Pak. Ada 2 orang, yang satu jadi ustadz, yang satu jadi dukun. Menurut Bapak muliaan mana ustadz sama dukun? Muliaan mana ustadz sama dukun? Belum selesai saya ya. Yang jadi ustadz ini doyan makan itu. Yang jadi dukun itu rajin puasa, rajin tirakat gitu. Kira-kira doanya mustajaban mana, dukun sama ustadz? Tuh, dukun Pak. Karena dukunnya rajin puasa.
Ustadznya sementara rajin makan. Tuh, makanya puasa Ramadan ini adalah latihan agar kita diangkat derajatnya oleh Allah. Ya, Bapak kalau makan lagi enak-enaknya makan, kedengeran nggak ada yang memberhentikan? Siapa yang memberhentikan? Perut, mulut. Bapak kalau lagi makan enak, ibu lagi makan enak, kedengeran nggak ada yang memberhentikan? Berhentilah sebelum. Siapa yang ngomong itu? Siapa yang ngomong? Ustadz. Ya sekarang Ustadz. Ustadznya dari mana itu? Nabi. Nabi itu memerintahkan kita berhentilah sebelum kenyang. Ketika kita lagi makan enak-enaknya, kedengeran nggak kalimat itu? Tuh. Betul Pak. Makanya kita itu suka banyak penyakitnya karena tidak dengerin wahyu, malah dengerin nafsu. Ya, di sini ada nggak ya kalau makan nambah? Waduh, masya Allah. Mudah-mudahan selamat Pak, selamat mudah-mudahan. Ya. Kenapa Nabi memerintahkan berhenti sebelum kenyang? Sehat Pak. Bapak pernah dengar Nabi itu kalau makan jarinya berapa Pak? Tuh, udah pada tahu ya. Subhanallah. Bapak laksanakan nggak makan jari 3? Kenapa? Oh pakai sendok. Oh, iya. Masa. Tapi kan 3 pakai sendok juga bosan. 3 ya? Oh, iya, sip. Iya. Boleh lah, boleh ya. Boleh. Iya, ini cerita zaman dulu ya. Zaman dulu belum ada sendok. Nabi tuh kalau makan 3 jari Pak. Kalau pakai sayur dibalik begini Pak. Nah, itu kenapa? Cuman Bapak belum nyobain aja. Dan tidak pernah Nabi minum sebelum makannya habis. Kalau kita kan ya baru 2 suap, 3 suap, gitu. Bener nggak? Coba lihat, Nabi umur 60 tahun masih memimpin perang. Beliau selalu sehat, tidak pernah sakit. Kenapa? Karena makannya 3 jari Pak. Begitu dikunyah, belum ditelen, Nabi nggak ngambil lagi. Kalau kita kan di sini lagi punyok, gitu. Terus yang di sini juga ngumpulin sayur, kumpulin semua, lagi. Ada di sini. Allah. Berarti bibitnya di sini yang di sana. Mudah-mudahan sehat Pak, amin. Iya. Ramadan adalah bulan latihan. Bulan latihan. Makanya tadi Pak Aan ya. Pak Aan nungguin ruang apa ini? Ruang rokoknya mudah-mudahan berkurang. Iya. Mudah-mudahan setelah Ramadan, setelah ada pengajian berkurang. Bukan tidak boleh ngerokok, boleh. Penuhi dulu gitu ya Pak ya. Mudah-mudahan maksudnya. Saya doain mudah-mudahan berkurang ya. Balik lagi Pak. Ketika kita menemukan sesuatu yang tidak cocok, ternyata itulah yang terbaik bagi kita. Dan kita tidak boleh pindah. Bapak ada pengen pindah kerja nggak? Pengen kemana Pak? Apapun yang Allah berikan itulah yang terbaik bagi kita. Wa anta khairul munzilin. Allah adalah sebaik-baik yang menempatkan diri kita. Walaupun sementara tidak cocok dengan keinginan kita Pak. Ketika tidak cocok dengan keinginan kita, apa yang diperintahkan oleh Allah? Kita disuruh wasbir, engkau bersabarlah. Jadi diperintah oleh Allah bersabar dengan ketetapan Allah walaupun tidak cocok. Caranya gimana Ustadz? 1, caranya tidak boleh mengeluh. La yadik sodruka. Dadamu jangan terasa sesak ketika sesuatu tidak cocok pada diri kita.
termasuk kerjaan. Wah, saya tuh pengennya bukan ini, saya pengennya yang sebelah sana. Tidak cocok, bersabar. Itu yang diperintahkan oleh Allah. Dan puasa mengajarkan kita untuk bersabar. Jadi syarat yang pertama, jangan pernah mengeluh. Keluar dari mulutnya, saya tuh kerja udah 15 tahun tapi posisi saya masih tetap di sini aja. Sementara teman-teman saya yang baru kemarin kok sudah naik. Itu tempat yang terbaik, yang harus bersabar. Kenapa diperintahkan bersabar? Fa innaka bi ayunina. Kalau kita dalam posisi yang tidak sesuai dengan keinginan kita, maka kita dalam pengawasan Allah. Apa? Dalam pengawasan. Apa yang dimaksud dengan pengawasan Allah? Naroka. Kami, kata Allah, memperhatikanmu. Jawab, saya tanya, ibu seneng gak diperhatikan suami? Seneng. Bapak-bapak seneng gak diperhatikan istri? Enakan mana, diperhatikan dengan memperhatikan? Enakan mana, diperhatikan dengan memperhatikan? Enakan diperhatikan. Ketika kondisi kita tidak sesuai yang kita mau, itu satu tanda fa innaka bi ayunina, bahwa kita dalam pengawasan Allah. Makna dari pengawasan Allah itu adalah naroka, kami memperhatikanmu. Tahu diperhatikan gak Pak? Yang namanya diperhatikan peka. Yang memperhatikan itu peka. Kurang naon diberi, itu namanya diperhatikan. Gitu. Tapi jangan sedih begini Pak, saya nggak tegang lihat. Kelihatan sedih begini, ini tanda-tandanya masih kurang cocok ini dengan posisi yang diberi. Cocok tuh? Ya. Ketika tidak cocok, apa yang diperintahkan oleh Allah tadi? Isbir, engkau bersabarlah. Nah, ketika bersabar, larangan yang tidak boleh dilakukan, satu, la yadik sadruka, jangan pernah mengeluh. Tegar, apalagi suami datang-datang, mah, aduh gajiannya segini terus, mah kapan naiknya? Istri juga lagi pusing Pak, pas datang-datang malah ditambah pusing. Yang tegar jadi orang itu. Bisa tegar Pak? Nah gitu. Terus apalagi Ustadz yang dilakukan? Yang kedua, wasabbih, engkau bertasbihlah. Caranya bihamdi rabbika, dengan cara memuji Tuhanmu. Coba Bapak perhatikan, Allah itu terkadang disebut Allah, kadang juga disebut Rob. Bener nggak Pak? Apa bedanya Allah dengan Rob? Ayo, Quran itu kadang-kadang nyebutnya Innallaha ghafurur rahim. Innallaha, nama Allah yang disebut. Tapi kadang-kadang Rob, Robbana atina. Betul tidak? Apa bedanya Allah dan Rob? Nah, kita harus tahu. Ketika Allah yang disebut, Allah menunjukkan kekuasaannya. Tapi ketika Rob yang disebut, Allah memelihara. Gitu, memperhatikan hambanya. Beda Pak. Kayak suami bertengkar sama istrinya. Ada nggak di sini yang suka bertengkar sama istri? Mana? Nggak ada. Alhamdulillah. Sekarang nggak ada. Nanti pulang? Oh, ada. Ada loh Pak. Setiap suaminya pulang sore bertengkar sama istrinya. Wow, setiap sore. Tapi anehnya pagi-pagi rambutnya basah. Itu aneh itu. Itu namanya keluarga apa itu? Cuma bertengkar, goblok-goblokin tapi dipakai juga. Ada yang model begitu ya di sini? Ada nggak? Alhamdulillah, soleh-soleh. Istrinya juga soleha. Luar biasa. Pak An punya anak buah, senang Pak. Tapi ngajinya, kerjanya dia suka ngantuk nggak Pak?
Nggak ada tuh, subhanallah. Mudah-mudahan ya Pak ya, barokah rizkinya. Apa ciri rizki barokah? Ciri rizki barokah itu cukup. Cukup Pak. Ketika Bapak tidak cukup uang 1 bulan dipakai istri dan anak, tidak cukup, itu tandanya kurang barokah. Kenapa tidak barokah? Mungkin waktu kerjanya nggak beres. Perjanjian 8 jam, 1 jamnya buat merokok. Gitu. Kadang-kadang ada barang pabrik dibawa ke rumah. Ada. Astagfirullah, istighfar Pak. Istighfar itu. Dibawa ke rumah, ini nggak kepake, reject. Daripada mubazir, malah ngeluarin dalil segala. Innal mubazirina kanu ikhwanas syaitan. Reject, dibawa pulang. Jangan, itu yang bikin tidak barokah. Kelihatannya bertambah, tapi di mata, tapi di hati tidak bertambah. Istri tidak menjadi soleha, anak-anak tidak menjadi soleh. Itu akibat perbuatan kita. Kadang-kadang bawa barang pabrik. Nabi Isa itu pinter menghidupkan orang yang mati Pak. Orang yang mati bisa menjadi hidup. Akhirnya dituntut sama umatnya. Isa, katanya engkau bisa menghidupkan orang yang mati. Iya, ada kuburan tertua, tolong hidupkan. Oke. Langsung Isa menuju kuburan tua. Begitu didoakan Nabi Isa, kuburan itu membuka Pak. Membuka. Akhirnya mayat yang lagi mati menjadi hidup dan naik Pak. Kalau naik dari bawah ke atas, Sundana naon? Ngajleng. Ngajleng. Loncat. Ya. Loncat itu bahasa Indonesia, Sundana naon? Pakai luncat. Kalau loncat kan ke sana. Kalau dari bawah ke atas apa namanya? Ngajleng. Pokoknya terserah Bapak lah, ya. Pokoknya loncat dari bawah naik ke atas, ditepuk sama Isa. Siapa kamu? Lalu jawab, Ana Sam bin Nuh. Saya Sam, anaknya Nabi Nuh. Kamu orang baik. Saya orang baik. Apa kerjaanmu? Kerjaan saya tukang nebang pohon Pak. Jadi dia itu tukang disuruh orang. Kerjaannya tukang nebang pohon. Kalau sudah ditebang, selesai, baru dapat bayaran. Gitu. Jam 10-an waktunya makan, dikirim makannya. Nah, si Sam ini tiba giliran makan, lagi bekerja di seseorang. Terus dikasih makan, udah makan selesai, ada yang nyelip Pak. Makanannya ada yang nyelip. Akhirnya dia ngambil kayu kecil yang tadi ditebang. Ada apa namanya? Tangkai yang kecil ditebang terus dibuat tusuk gigi. Ternyata kecil di dunia, besar di kubur. Aku disiksa di kubur gara-gara ngambil milik orang cuman buat tusuk gigi. Saya tidak izin sama yang punya. Tuh, apalagi barang yang gede dari pabrik reject dibawa ke rumah. Apalagi yang dijual. Wah, kira-kira gimana nih? Wah, cepet sadar, mumpung Ramadan. Iya. Nyambung ya Pak, Bapak? Ya. Terus balik lagi. Tadi saya cerita apa Pak? Nabi Isa ya. Dan keahlian Nabi Isa yang kedua, mampu melihat masa depan Pak. Nabi Isa itu. Dan Nabi Isa paling benci sama istri yang pembohong. Paling benci itu. Mudah-mudahan di sini nggak ada yang pembohong. Kalau Nabi Isa ketemu dengan istri yang tukang bohong, langsung didoakan mati. Itu Pak. Langsung didoakan mati. Tadi Nabi Isa punya keahlian apa? Mampu menghidupkan orang yang mati dan mampu mematikan orang yang hidup. Ada cerita Pak. Apa ceritanya? Ada seseorang cantik ya, orang cantik nikah dengan orang jelek. Cantik, jelek, cocok nggak? Cocok aja, orang udah jodoh. Ya.
Iya kan? Kalau jodoh itu cocok Pak. Allah itu dari dulu jodohin manusia itu cocok. Ada orang yang gendut, istrinya kurus, kecil gitu ya. Sehingga pas waktu hajatan itu orang-orang pada merhatiin, besok mati tuh. Begitu ya. Nyatanya masih belanja ke pasar gitu. Jadi cocok. Nah, ini orang cantik nikah dengan orang jelek, lakinya jelek. Sehingga orang-orang juga aneh. Lama-kelamaan mungkin istrinya merhatiin, kok lama-lama suami saya kok kelihatan jeleknya gitu. Kadang-kadang begitu ya Bu ya. Nah, kok kelihatan jeleknya. Jadi mulai nggak betah gitu. Ada penunggang kuda lewat di daerah itu. Tampan, banyak duitnya, kudanya bagus. Zaman dulu kuda ya. Kalau zaman sekarang mungkin ya mobil yang mahal. Ketemu, pandangan mata, dua-duanya saling melihat dan saling jatuh cinta. Itu namanya cinta terlarang. Tapi yang namanya cinta akhirnya itu dibawa pergi itu perempuan itu naik kuda. Biasanya depan apa belakang? Yang bonceng itu depan apa belakang kalau kuda? Depannya, beda sama motor kan ya. Iya, kalau motor di belakang. Ini mah di depan Pak. Begitu naik, suaminya tahu. Dikejar sama suaminya. Yang naik kuda dengan berlari. Kejar-kejaran Pak. Nabi Isa ngelihat ada kejanggalan. Orang naik kuda dikejar, orang berlari. Akhirnya di stop sama Nabi Isa. Stop Mas. Stop dulu Mas, aku aneh nih Mas. Berhenti. Bentar Mas, bentar. Ini yang larinya juga suruh berhenti. Ini apa-apaan ini? Bapak kenapa ngejar-ngejar yang naik kuda? Itu istri saya dibawa pergi. Nabi Isa pun nggak percaya. Suaminya jelek, istrinya. Nabi Isa sendiri nggak percaya gitu. Masa iya gitu? Kayak nggak pas banget. Tapi akhirnya suruh turun istrinya. Turun Mbak. Saya tanya sama Mbak, ini suami Mbak? Bukan. Terus suami Mbak yang mana? Itu yang naik kuda. Terus Pak, itu katanya suaminya yang naik kuda. Bukan, itu istri saya itu. Udah gini aja Mbak jujur sama saya. Kalau Mbak nggak jujur, saya doakan mati Mbak. Gitu. Saya tanya sekali lagi, suamimu yang berlari apa yang naik kuda? Yang naik kuda. Mati Pak. Gitu langsung. Makanya kita bersyukur Nabi Isa nggak kesini Bu. Coba, kalau Nabi Isa kesini kayaknya habis. Untungnya nggak kesini, subhanallah. Tapi Nabi Isa masih hidup Pak, diangkat oleh Allah. Nanti diturunkan lagi menjelang kiamat. Beliau nanti nikah dengan keturunan Quraisy dan beranak pinak. Ya, nanti Bapak Ibu undangan ke sana. Kalau tahu undangan ke sana ya. Kalau nggak tahu ya nggak apa-apa. Iya. Balik lagi Pak. Ketika kondisi kita tidak cocok, kondisi kita tidak sesuai dengan yang kita mau, apa yang diajarkan Quran? Pertama adalah bersabar. Kenapa diperintah bersabar? Karena posisi yang tidak kita sukai itu posisi dalam pengawasan Allah. Posisi dalam pengawasan Allah. Apa yang dimaksud pengawasan Allah? Dalam perhatian Allah. Gitu. Nah, ketika posisi tidak disukai, jangan sekali-kali pengen pindah. Nah, ini Pak, penyakit kita itu pengen pindah. Pikiran kita yang itu lebih enak, itu namanya nafsu. Tidak ada orang yang ngikuti nafsu sukses, tidak ada. Bapak sudah kerja di sini, perasaan Bapak nggak cocok, nggak enak, terus Bapak coba-coba untuk pindah. Itu nafsu namanya. Terus gimana Ustadz? Diem dulu, baca dulu, wasabbih, bertasbih dulu, banyakin baca tasbih. Ketika banyakin baca tasbih, maka Allah akan bimbing. Nanti cenderung kemana? Itu namanya wahyu, bukan nafsu.
Terus kapan bacanya Ustaz? Hina taqumu. Bacanya saat engkau bangun min manamika dari tidurmu. Hina taqumu, saat engkau berdiri min majlisika dari tempat dudukmu. Maksudnya ketika kita baca subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, itu dibaca ala kulli hal, dalam segala keadaan. Karena manusia itu kegiatannya cuma 3. Kalau tidak berdiri, duduk. Kalau tidak duduk, berbaring. Itu kegiatan manusia. Bapak sekarang lagi apa? Bentar lagi? Jangan berbaring, masa di dia berbaring? Nah, di rumah berdiri. Habis berdiri, pulang ke rumah, berbaring. Itulah kegiatan manusia cuma 3. Nah, ketika 3-tiganya Bapak manfaatin dengan bacaan subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, nanti posisi Bapak akan dicondongkan oleh Allah kemana arahnya, dan itu lebih baik. Jadi jangan ngikuti nafsu. Nafsu itu la ammaratun bisu, selalu mengajak kepada ketidaksuksesan. Gitu. Setuju tidak? Tapi kok diem begini, saya jadi bingung. Setuju ya? Nah, saya tanya sekali lagi, posisi Bapak sampai hari ini posisi yang disukai apa tidak disukai? Ya, posisi ini adalah posisi yang terbaik. Posisi yang tidak terbaik adalah ketika posisi yang Bapak jalani keluar dari syariat. Itu namanya posisi yang tidak terbaik dan harus pindah. Gitu. Contoh, ada PSK. PSK naon, Bu? PSK naon? Nah, ketika dia jadi PSK terus bilang, inilah posisi yang Allah berikan kepadaku, maka aku harus bersabar. Ini salah. Karena posisinya posisi yang melanggar syariat. Tapi kalau kita diberi oleh Allah posisi yang serba kurang, miskin, melanggar syariat tidak? Bersabarlah. Kerjaan Bapak posisinya tidak sesuai yang Bapak inginkan, itu tidak melanggar syariat. Bertahan, bersabar, banyak-banyak baca tasbih. Bisa tasbihnya? Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa, terus dibaca. Nanti Allah berikan. Gitu. Siap? Ya, mudah-mudahan manfaat. Ya. Jadi balik lagi, pertama muqaddimah tadi tentang puasa. Ketika kita ingin dimuliakan oleh Allah, maka puasa itulah yang bisa membuat seseorang menjadi mulia. Karena puasa itu disandarkan kepada Allah. Siapapun pelakunya akan menjadi mulia. Makanya mudah-mudahan Ramadan ini adalah bulan latihan. Nanti Bapak kedepannya bisa melaksanakan puasa tatawu. Bisa 6 hari selama bulan Syawal, bisa bulanan tanggal 13, 14, 15. Bisa juga mingguan, Senin dan Kamis. Bisa juga puasa harian, yaitu puasa Daud. Insya Allah Allah angkat derajatnya, Pak. Dibawa kerja, nikmat. Bapak sekarang puasa, nggak batal kan? Tuh, bisa Pak. Coba Bapak praktekkan di hari berikutnya setelah Ramadan. Entah itu ambil Senin Kemis, entah ambil bulanan, entah ambil tahunan. Syukur-syukur bisa puasa Daud. Itulah puasa yang istimewa. Ya. Kemudian yang keduanya, ketika posisi kita, posisi yang tidak kita sukai, bahwa itulah posisi yang terbaik yang Allah beri. Maka kita diajarkan untuk bersabar. Di dalam masa penantian, maka kita tidak boleh melakukan satu, mengeluh, dan yang kedua kita lakukan baca tasbih, baik dalam posisi berdiri, posisi duduk, atau posisi berbaring. Jadi boleh baca tasbih kapan saja, sambil bekerja baca tasbih, asal jangan pegangan tasbih kalau lagi kerja, ya. Nah, apalagi tadi tuh dikasih tasbih tuh, subhanallah, tuh mahal itu dari Mekah, ya. Nah gitu, mudah-mudahan pahalanya Bapak kecepretan ya, karena memberikan tasbih. Cukup hari ini, mudah-mudahan manfaat. Disambung doa apa? Sambung doa, ya.
Bapak, Ibu, doa saya, doanya begini Pak. Robbi habli miladunka zurriyatan thayyibatan innakas sami'ud du'a. Ya, doa ini itu tentang kita Pak. Kita itu asalnya 0, kemudian menjadi 1, menjadi 2, menjadi 3, kemudian balik lagi 2, balik lagi 1, balik lagi 0. Kita tadi tidak ada, diadakan oleh Allah. Kecil, gede pengen kawin, kemudian nikah jadi 2, kita dan istri atau suami istri. Lama-lama suami istri itu dibolak dibalik, kalau malam dibolak dibalik, lama-lama hamil, kemudian keluar anak, berarti 3. Bener nggak? Anak itu kalau sudah gede, kalau yang perempuan dibawa suaminya, kalau yang laki-laki punya rumah sendiri, punya keluarga, maka jadilah 2. Nah ini 2 ini lama-lama tinggal 1. Bisa suami dulu yang meninggal, bisa juga istri dulu yang meninggal. Kira-kira Bapak mana dulu? Hah? Istri dulu? Bapak jadi nanti nambah gitu? Oh, kalau istri pengennya? Tuh, bapaknya dulu katanya. Terus gimana ini? Ya, nah, pokoknya salah satunya pasti ada yang meninggal. Nah, lama-lama yang tinggal 1 ini anaknya nggak tega. Pak, Bapak nggak usah di Purwakarta deh Pak, ikut aku aja ke Surabaya. Ikut anaknya ke Surabaya, di sana kepanasan mati. Jadi 0 lagi. Itulah manusia Pak. Ya. Nah makanya doa ini adalah ke atas kita 2, ke bawah 2. Jadi kita tengah-tengah. Ke atas siapa? Bapak kita, kakek kita. Ke bawah siapa? Anak kita, cucu kita. Mudah-mudahan ke atas baik, ke bawah baik. Itu Pak ya. Nanti kita doanya bareng. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dukhrina maulana Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Bersama Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibatan innakas sami'ud du'a. Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibatan innakas sami'ud du'a. Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibatan innakas sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.